Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini di part 2 aku akan men-share tutorial membuat AI Magic Write dan link interaksi per slide-nya. Stay tune ya. Nah, kali ini kita buka Google dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke Canva ya. Searching Canva seperti biasa. Kita pakai PPT yang udah ada aja ya, yang punya aku, yang belum diedit gitu ya. PPT yang lama yang pernah aku buat, kita akan edit dengan menambahkan AI Magic Write dan link slide kayak gitu. Nah, AI Magic Write itu apa sih gitu kan? Nah, jadi AI Magic Write itu seperti kayak kata sekolah. Nah, di kata sekolah itu mau tahu nih arti dari sekolah itu apa. Nah, kita nggak perlu nyari lagi di Google begitu. Tinggal kita tentukan aja mau arti dari sekolah itu apa di AI Magic Write itu. Ada penjelasannya gitu, sekolah itu adalah bla 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 gitu, penjelasannya ada banyak. Nah, itu adanya di AI Magic Write atau tulisan ajaib. Nah, di part 2 kali ini aku mau memberi tutorial tentang pertama yaitu AI Magic Write dan 2 link slide. Nah, untuk link slide-nya nanti aku jelaskan atau aku kasih tutorialnya setelah kita membuat AI Magic Write-nya dulu ya. Kita langsung ke AI Magic Write-nya. Nah, di sini kayak gini contohnya. Nah, di sini kan udah ada tuh ya kayak penjelasan tentang identitas nasional Indonesia. Nah, di sini kan ada penjelasan segala macam bla bla bla. Terus sudah ada penjelasannya. Nah, kayak gini sudah ada penjelasannya. Karena kita mau mencari kata ini aja ya, kata dari toleransi. Nah, kita klik katanya langsung aja di sini. Tuh kan ada tulisannya tulisan ajaib atau yang bahasa Inggris itu Magic Write ya. Itu tinggal klik ke kiri, habis itu di sini ada tuh lanjutkan menulis, kita klik. Nah, tunggu sampai dia keluar ya, dia sedang loading. Nah, dia keluar nih tuh. Kalau udah keluar kita tinggal setting-setting aja ya biar dia terbaca seperti itu. Kita letakkan di tempat yang kosong. Nah, ini sudah ada pengertiannya. Kita tinggal setting-setting aja ya. Cara settingnya ada di part 1 juga. Nah, kayak gini. Sudah deh, sesimpel itu menggunakan Magic Write. Nah, di sini arti dari kata toleransi akan muncul dengan menggunakan AI Magic Write atau tulisan ajaib. Kita bisa rangkum gitu, nggak usah sebanyak ini kayak gitu. Ini Magic Write sudah selesai. Selanjutnya kita di link ya, link interaksi atau link. Sebenarnya link interaksi slide ini ya, agar mempermudah kita dalam mempresentasikan PPT-nya ini. Contohnya kayak gini. Kalau kita presentasinya tanpa link, dia akan jalannya satu seperti itu kan. Nah, sedangkan kalau PPT yang kita buat itu ada banyak slide-nya nih. Nah, aku kebetulan sini lumayan ya, ada 16. Nah, kalau kita tanpa menggunakan itu, kita coba ya. Ini di PPT aku ini nggak ada ya link interaksi, makanya aku mau sekalian praktekin di sini. Nah, kalau kita tanpa ada link, kita coba presentasikan. Nah, dia jadinya akan seperti ini. Kalau kita akan pindah slide, nah dia akan satu-satu gini gitu kan, lama ya tuh, satu-satu seperti itu kan. Terus kalau misalkan kita mau kita saat presentasinya ada yang bertanya gitu di slide kedua, di slide keempat, ke slide kelima. Nah, kita bingung, aduh kita hitung dulu nih, satu, mana nih slide 4, mana slide 5. Nah, kita keluar dulu, kita cari dulu slide 4 mana, satu gitu. Nah, itu ribetnya. Nah, dengan adanya link interaksi ini, dia mempermudah biar nanti ada yang bertanya atau ada yang belum dipahami, orang yang nanya pun kita akan tahu gitu, oh iya di slide 5 nih, oh tinggal klik.
judulnya apa, tinggal diklik. Nah, aku akan kasih tutorial caranya membuat link interaksi untuk slide. Pertama, di sini kan belum ada slide kosong ya, sudah ada semua. Nah, di sini aku mau menggunakan yang di sini aja nih, udah ada. Jadi ini bisa digunakan nih untuk slide. Kalau teman-teman belum ada yang seperti ini, tabel atau apapun itu, teman-teman bisa cari dulu ya. Jadi aku contohin deh, misalkan di sini. Aku tambahin satu ini ya, slide yang kosong misalkan ya. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa cari di elemen. Terserah nih mau nyarinya tuh tabel atau garis atau apapun itu atau bentuk ya, terserah. Nah, nanti teman-teman tinggal tempelin aja elemen-elemen itu gitu ke sini. Jadi nanti dibentuk nih kayak bentuk bentuk tabel gitu ya. Kayak yang slide tadi yang aku udah ada. Kalau teman-teman belum ada, buat dulu tempat-tempat untuk nanti tempat linknya ya, nanti tempat link untuk menghubungkan setiap slide-nya itu. Nah, kita cari yang gratis aja ya. Nah, kayak gini aja deh, yang gampang. Nah, yang gampang kayak gini, ini nggak kelihatan warnanya, kita tambah dulu biar kelihatan. Nah, kayak gini nih misalkan. Nah, tinggal di duplikat aja, mau berapa banyak misalkan, sesuaiin sama penjelasan yang ada di PPT-nya ya. Kayak gitu. Kalau di penjelasannya tuh ada 6 slide, ada 5 slide, bisa di sini gitu disesuaikan. Tapi kalau misalkan nanti di beberapa slide ini mau ditambahin sub menu gitu ya, ada anaknya dari menu yang utama, boleh nanti dibuat lagi linknya kayak gitu. Nah, kali ini contohin aja ya. Nah, ini tempatnya kayak gini, kurang lebih nanti jadinya terserah kalian ya mau kayak gimana. Aku nanti makainya ini ya. Nah, ini contoh aja kayak gini ya. Tinggal masukin nama-namanya setiap slide itu, sesuaiin kayak gini nih. Misalkan ini kan esensi identitas nasional, kita cari nih esensi identitas nasional tuh yang mana? Oh, yang ini. Nah, sesuaiin. Nanti dia masuknya ke sini. Kayak gitu ya. Nah, ini aku hapus dulu. Contohnya kayak gitu. Nah, aku mau buat linknya di sini ya. Jadi kita sebelum memasukkan linknya, kita tambahkan dulu di setiap judul ininya nih, nama ininya nih, ada tanda ini di slide kecil nih, ada titik 3 di ujung kanan atas yang slide bawah ya, yang ini. Nah, klik ininya, titik 3-nya, lalu kita ganti namanya ini. Nah, ini untuk cover. Nah, kita ganti aja cover. Kita ganti namanya. Selanjutnya, dan kita edit semuanya sesuai dengan nama slide-nya. Nah, ini nama kelompok ya. Kalau di presentasi aku ini bagian nama kelompok. Atau bisa nggak banyak-banyak juga, misalkan anggota. Bebas ya. Segampangnya kita aja. Nah, ini udah berubah ya. Yang halaman 2 ada anggota, yang ada cover. Nah, gunanya apa dinamain kayak gini? Gunanya nanti agar pas waktu menghubungkan si link interaksinya ini, dia tidak tertukar dengan slide yang lain. Jadi kan slide-nya kan ada banyak nih, kalau kita tahu kan dia tidak akan salah menempatkan linknya. Nah, ini udah selesai, lalu kita caranya seperti ini. Nah, selain link ini nanti kita juga akan membuat panah ya. Panah itu seperti back, next, dan home, kayak kembali, selanjutnya, dan
kembali ke cover atau ke topik kayak gitu. Kita akan membuat itu. Kita sekarang linknya dulu. Nah, ini kan udah diganti nih namanya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan setiap poin ini atau topik utamanya gitu ya, disambungkan ke esensi. Nah, ini kan beda ya, ini kan kehalang slide 4. Nah, kita untuk menghubungkan ke slide 5 kan nggak bisa ya kalau nggak ada linknya tadi, harus melewati slide 4 dulu. Nah, kalau dengan link itu bisa, jadi kita pilih aja, bisa di ikonnya, di elemen ini ya, gambar tadi, garis atau bentuknya tadi, atau di katanya gitu. Nah, karena di sini aku katanya itu nempel dengan si bentuk ini, jadi bentuknya aja yang bakal aku tambahin linknya. Cara seperti ini, klik aja ini ya logonya, terus klik tiga ini lainnya, klik. Nah, di sini ada tautan, kalau bahasa Inggris kan adanya link. Nah, kita masukkan sesuai tadi judulnya, esensi. Nah, ini sesuai topiknya ya. Nah, itulah gunanya dinamain, dia biar ada namanya. Kalau nggak ada kan cuma nama halaman-halaman kayak gitu. Nah, bagaimana kita tahu kalau linknya sudah terhubung atau sudah masuk? Dia akan ada garis bawahnya kayak gini. Nah, sebelumnya kan nggak ada tuh. Nih, kalau belum ada dia nggak ada garis bawahnya. Nah, kalau sudah ada terhubung, dia ada garis bawahnya, dan saat klik dia sudah ada penjelasannya di sini. Nah, selanjutnya ini ya, urgensi. Kita lakukan sampai, aku ada di situ 3 ya. Selesai ya. Lalu kita akan langsung aja ya next ke bagian kesimpulan. Nih, kalau kesimpulan ya, di kesimpulan dan penutup, kalau kita mau balik lagi ke cover, dia kan susah ya, harus klik balik lagi nih, nggak bisa langsung ya kan. Gimana caranya biar kita saat klik kesimpulan atau penutup dia bisa balik lagi ke cover atau ke topik pembahasan tadi? Nah, caranya kita membuat icon untuk balik lagi itu biar ada link juga kayak tadi di topik pembahasan tadi ya. Nah, itu gunanya back, next, atau home. Back, next, atau home itu bebas ya, kita mau pakai tombol apa aja, tapi untuk mempermudah audiens yang mendengarkan presentasi kita, makanya kita gunakan icon-icon yang dapat dipahami ya sama audiensnya gitu. Nah, dicari di elemen, kalau kita cari home biar kita bisa kembali ke cover atau ke topik. Nanti sesuaiin aja ya. Kalau misalkan maunya gambar home diletakkan di bagian topik bisa, atau diletakkan di bagian cover juga bisa. Kalau mau pakai yang next, back, atau home itu sesuai dengan keinginan kita aja gitu. Nah, di sini aku mau tambahkan home dulu. Kalau di sini agak susah ya kesimpulannya ya, nanti aku mau edit dulu nih. Mungkin aku mau hilangkan dulu beberapa icon biar bermudah ya. Ini aku rubah dulu warnanya biar dia kelihatan, karena nanti aku mau masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan home. Nah, setelah itu aku mau nambahin yang back dan next ya. Aku mau pakai yang ini aja kali, kita ganti yang busah ini kan sudah ada. Pokoknya disesuaikan aja ya. Nah, untuk mencari lawannya ini ya, kita nggak usah cari lagi, tinggal ini aja, kita duplikat dulu. Nah, kita ganti, kita balik set. Nah, ini kan. Nah, kalau sudah, nanti kita akan membuat ini taruh di penutup juga, jadi biar
sama ya, penutup dan kesimpulannya itu ada dua, ada tombol interaksinya juga, tinggal kita kopas aja, geser, tarik, nah nanti dia akan muncul di sini. Nah dia nggak muncul karena kan tadi warnanya putih ya. Makanya kita ubah dulu, kita edit dulu ya, biar dia ada tempat di situ. Biar nggak hilang, kita ubah dulu warnanya. Nah kelihatannya. Nah ini juga nanti kita ubah warnanya. Sudah. Udah ya. Nah lalu gimana nih kita menghubungkannya? Nah kita hubungin ini karena ini masih dalam masuk presentasi ya, bukan penutup ya, ini masih masuk materi kayak gitu. Jadi kita buat rumahnya ini ke nama anggota aja kali ya. Oh ini kita ke anggota, nah ini site. Nah untuk backnya kita tautinnya ke apa namanya, topik pembahasan. Nah untuk nextnya kita ke cover kayak gitu, jadi sebagai penutup ya. Nah nextnya ke cover atau bebas ya, sepahamnya kita aja. Nah kalau menurut aku ini kan penutup ya, udah tutup nih, kalau tutup aku ininya langsung ke cover aja. Nah, ini tutup. Nah backnya aku rubah ke topik pembahasan untuk membahas lagi kayak gitu. Nextnya skip aja nggak apa-apa, atau mau di anggota juga boleh, nanti ke di anggota ya, jadi sehafalnya kita kayak gitu. Oke, kita coba presentasikan ya. Kita dari cover dulu. Nah sebelumnya kan udah ya, kalau tanpa link dia akan seperti ini, geser satu-satu. Nah tandanya juga panah gini ya, nih yang biru gerak nih, dia tandanya panah ke sono. Tapi kalau ada link dia akan seperti ini. Nah dia akan berubah menjadi jari tuh, nggak ada tuh ya. Nah ini tuh dia akan berubah jadi jari. Nah coba kita klik ya esensi, kan harusnya kalau kesini kan kita ke slide 4 ya, ke identitas. Nah tapi kalau kita menggunakan link dia nggak akan itu, dia akan langsung loncat ke bagian esensi ya, seperti itu. Nah gimana caranya biar ini kita balik lagi ke topik? Nah kayak tadi kita harus menambahkan back, next, dan home. Nah ini kan belum ya, jadi kita tetap satu-satu lagi. Nah kayak gitu caranya. Ya, nah ini coba kita tambahkan kayak tadi ya, back, next, dan home-nya. Nah ini yang back, ini. Nah untuk home kita bisa kembali ini ke anggota ya, atau ke topik bisa aja gitu. Tapi kalau aku mau buatnya ini home itu di cover aja, di anggota deh, di anggota. Nah, kalau backnya baru aku membuatnya di topik seperti itu. Untuk slide selanjutnya juga sama ya, kita tadi dimasukkan urgensi ya. Nah kita akan masukkan ini di urgensi guys, kita lihat aja langsung urgensi. Nah jadi dia biar ada back, next, dan home nya kita tambahkan di sini, kita edit lagi ya.
sebenarnya ini nggak harus sama ya untuk linknya, terserah mau dirubah apapun gitu. Nah ini yang urgensi ya, sesuai topik. Nah selanjutnya ada dinamika ya. Nah dinamika kita tambahkan lagi dinamikanya. Nah itu selesai, coba kita buat ya. Kita buat dari yang cover dulu, kita coba presentasikan. Oke, sudah, langsung kita next, kita next. Ini kita masuk topik, kita coba back ya, tadi absensi. Oke, sudah masuk, kita coba back ya. Nah, udah berubah kan? Tuh, udah nggak panah lagi tapi jari. Nah, coba kita di back. Oke, dia sudah selesai ya. Nah, coba kita lagi klik home-nya. Nah, ini yang kotak. Nah, jadi kita urgensi ya. Nah, sudah selesai ya. Dan begitu seterusnya. Dinamika. Nah, seperti itu. Kita buat lagi ya. Kita cari yang kesimpulan. Tadi belum dicoba yang kesimpulannya. Nah, saya dulu. Nah, ini. Kita tutup. Untuk home ini apa? Nah, kita masukkan itu teman-teman caranya untuk membuat link interaksi. Dari dua ya, link interaksi dan AI Magic Word. Sudah paham kan teman-teman di part 2 ini? Lanjut next kita di part 3. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Thank you. See you next video di part 3. Bye-bye.